Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya ada yang sahurnya tidak tuntas. Tapi puasa semua kan? Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat jawab salam saya doakan cepat lunas hutangnya. Dan insya Allah cepat ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunas semuanya insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKI Masjid Al-Muhajirin, serta Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjut. Pertama kita niatkan i'tikaf di masjid, insyaallah. Kemudian kita niatkan silaturahim, yang mudah-mudahan dengan silaturahim Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita. Man arada ayyubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan diakhirkan kematiannya, ajal kematiannya, falyasir rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Nikmat sekali kita bisa bersilaturahim, apalagi di tempat yang mulia, rumah Allah ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita niatkan untuk talabul ilmi, yang dengan talabul ilmi kita belajar mencari ilmu sekecil apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, untuk belajar, fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta yarji', sampai pulang ke rumahnya. Makanya Bapak Ibu, kalau mau selalu di jalan Allah, jangan pulang-pulang, di sini aja terus ya. Tentu pulang ya, nanti dicari sama bininya di rumah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita memulai kajian kita, masih dari pengkajian dari kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab At-Tadhkirah yang secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan kematian, orang-orang mati, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akhirat. Ya, jadi seperti yang sama-sama kita ketahui dan juga saya pernah ingatkan bahwa inilah tema kematian yang cocok untuk seluruh umur. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan tema kematian itu hanya cocok untuk orang-orang tua. Ya, inilah tema yang semua orang cocok.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita saling mengingatkan, dan semoga kita senantiasa ingat kepada akhirat. Insya Allah pada pagi hari ini jemaah sekalian, kita membaca dan membahas bab mata tanqati'u ma'rifatul abdi linnasi. Di satu bab tentang kapan terputus pengetahuan hamba linnasi bagi manusia. Jadi kapan seseorang itu sudah tidak lagi bisa mengetahui orang-orang di sekelilingnya, ya, termasuk sampai dibimbingnya untuk ditalkinkan dengan membaca tahlil la ilaha illallah. Kemudian wa fit taubati wa bayaniha, juga di sini berkaitan dengan taubat dan penjelasannya, keterangan tentang taubat, dan waman huwa taibu, siapa itu orang yang bertaubat. Itu judul dari bab ini. Al-Imam Al-Qurtubi wafat 671 Hijriah. Jadi ulama abad 6 abad 7 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi ini ada dalam Sunan Ibnu Majah. An Abi Musa Al-Asy'ari, dari sahabat Nabi yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Kapan pengetahuan hamba terputus dari manusia? Jadi ketika orang mau meninggal, itu kapan orang sudah tidak lagi tahu tentang siapa di sekelilingnya, tidak mengenal keluarga, orang-orang yang datang menjenguknya dan sebagainya. Itu kapan, kata Abu Musa kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi menjawab, ditanya beliau jawab, yaitu kata beliau idza ayana, yaitu ketika hamba itu sudah langsung melihat secara mata, melihat dengan matanya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam bab al-janaiz, dalam bab tentang jenazah. Jadi kalau kita buka di Sunan Ibnu Majah, itu ada hadis ini di bab tentang jenazah, babul janaiz. Qala ulama berkata, menjelaskan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayana malakal mauti awil malaikah. Jadi maksud Nabi, jadi hadis-hadis Nabi itu terutama yang perlu dipahami harus dijelaskan. Ya, yang menjelaskan generasi-generasi terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'in, generasi salafus saleh. Ya, jadi tidak bisa kita langsung lompat Quran dan hadis lalu kita baca terjemahan. Kita paham ayat dan hadis dari penjelasan ulama. Nah, jadi kata ulama, apa yang dimaksud dengan ketika melihat dengan matanya? Idza ayana malakal maut, yaitu ketika hamba ketika akan meninggal dunia sudah langsung melihat dengan matanya malakul maut. Jadi nanti orang meninggal itu melihat malakul maut. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Jadi malaikat yang mencabut nyawanya itu dia saksikan. Jadi ketika seseorang yang mau meninggal dunia sudah menyaksikan malakul maut, ketika itulah tidak lagi tahu, maka terputuslah pengetahuan orang itu tentang siapa orang-orang di sekelilingnya. Wa huwa makna hadits Tirmidzi, dan inilah makna hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, artinya hadis lain
Yaitu kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqbalu taubatal abdi, senantiasa akan menerima taubat hamba, malam yugorgir, selama belum yugorgir. Jadi maksudnya ai inda bulugir ruhi al-hulqum, yaitu selama nafas hamba itu belum sampai di tenggorokan. Jadi kata Nabi, taubat seseorang masih diterima sebelum nafasnya sudah sampai di tenggorokan. Yugorgir. Jadi kan Masya Allah, tabarakallah, jadi proses kematian itu kan mulai dari ujung kaki kan, naik terus sampai lewat tenggorokan lalu keluar. Ya. Wa inda dzalika, dan ketika itulah yu'ayinu ma yasiru ilaihi, maka seseorang yang mau meninggal dunia itu akan melihat kemana akan pergi, apa yang akan dihadapi, apa yang akan dirasakan, apa yang akan didapatkan, min rahmatin au adabin, apakah dapat rahmat atau siksa. Masya Allah. Fala yanfa'uhu hina idzin taubatun wala imanun, ketika itu tidak lagi bermanfaat bagi orang itu taubat ataupun iman. Jadi ketika sudah nafas sampai di tenggorokan, tidak ada lagi taubat di situ, sudah ditutup. Ya seperti taubatnya Fir'aun. Fir'aun kan ketika ditenggelamkan di Laut Merah sempat juga ingat kepada Allah, tapi sudah tidak diterima taubatnya karena sudah nafasnya sampai di tenggorokan. Kama huwa muqarrarun fi kutubi syariah. Nah, ini sudah menjadi sebuah pemahaman yang disepakati di dalam kitab-kitab syariat Islam, bahwa taubat ketika sudah sampai di nafas di tenggorokan itu sudah tidak lagi bermanfaat yang namanya taubat, yang namanya amal soleh dan sebagainya. Fa'ulima, maka diketahuilah, ya jelas menjadi landasan ilmu, annat taubata, bahwa sesungguhnya taubat itu mabsutatun, terbuka lebar, lil abdi, bagi hamba, hatta yu'ayina qabidal arwah, sampai dia menyaksikan dan melihat langsung sang pencabut nyawa, maksudnya malakul maut. Ya, jadi selama belum melihat malakul maut, maka selama itu pula masih dibuka pintu taubat. Ya. Tapi jangan melihat aneh-aneh, wah jangan-jangan malakul maut. Ya. Kalau sudah lihat, ya udah selesai. Wa dzalika 'inda ghargharatihi birruhi, yang itu adalah ketika roh sudah sampai di tenggorokan. Makanya gor-gor itu ketika biasanya kan orang mau meninggal dunia itu ada bunyi-bunyi. Nah itu berarti dia sudah namanya gor-gor. Wa dzalika idza qata'a watinu syakhsi min as-sadri ila al-hulqum. Yang demikian itu ketika nafas sudah terputus dan sudah berasal dari dada sampai di tenggorokan. Jadi terakhir itu proses dari kaki naik. Ya, makanya kalau orang mau meninggal dunia kakinya dulu hanya lumpuh kan, mati kaki dulu. Tapi jangan keram-keram kaki, mau mati nih. Ya, sudah sering kesemutan kaki ya. Masya Allah. Ya. Ketika terus naik sampai di atas ya, kemudian dada, lalu sampai di tenggorokan. Hulqum itu saluran nafas. Makanya kalau kita nyembelih korban itu dipastikan hulqumnya harus putus, saluran nafasnya. Kadang-kadang yang terputus hanya saluran makanannya. Makanya ada kadang-kadang
binatang setelah disembeli masih bisa jalan. Itu bukan karena dikuasai jin, bukan. Itu karena belum terputus semua urat-urat yang harus terputus ketika penyembelihan. Fa'indahal mu'ayana, ketika itulah apa yang dimakan Nabi dengan ayana, al-mu'ayana. Seseorang yang mau mati langsung menyaksikan yang akan mencabut nyawanya. Ya tinggal kalau orangnya baik, maka akan diperlakukan baik. Ya. Jadi yang ditakuti malakul maut hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang sering ingat Allah, maka malaikat juga harus hati-hati juga dia. Ya. Karena yang ditakuti malakul maut hanyalah Allah. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah, yang mematikan kalian, yang mencabut nyawa kalian atas perintah Allah adalah malakul maut. Tidak ada siapapun yang mendapatkan SK penugasan untuk mencabut nyawa manusia, mencabut nyawa makhluk kecuali malakul maut. Itu SK-nya, qul yatawaffakum malakul maut. Wa indaha hudurul maut. Dan ketika itulah kematian telah datang, telah hadir. Fayajibu ala kulli abdin at-taubatu min kulli dzambin, maka wajib bagi setiap hamba bertaubat dari setiap dosa. Qoblal gorgorati, sebelum gorgoro, sebelum nyawa, sebelum nafas sampai di tenggorokan. Wal mu'ayana, dan sebelum seseorang melihat langsung malakul maut. Mumpung kita masih sehat, ya, masih kuat, kita perbanyak taubat. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, kata beliau, ayyuhan nas, wahai manusia, istaghfiru rabbakum, selalulah istighfar kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma tubu ilaihi, kemudian bertobat kepadanya. Fa inni, kata Nabi, karena sesungguhnya aku atubu fil yaumi, bertaubat kepada Allah dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Nabi saja yang maksum, yang dijamin diampuni dosa-dosanya semuanya, taubat dalam satu hari 100 kali. Apatah lagi kita? Kita bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, amal kita sedikit, bahkan cuma klaim-klaim saja. Sering kita tidak ikhlas, amal kita sedikit, amal kita sangat kurang. Maka tentu kita lebih membutuhkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini ada waktu yang sangat dahsyat, yang lebih akrab di bulan Ramadan, meskipun di luar Ramadan juga ada, yaitu waktu apa? Sahur. Sahur itu bukan hanya persoalan makan dan minum, tapi ada satu amalan di situ yang sangat dahsyat. Orang-orang mengamalkan itu adalah salah satu calon penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang istighfar pada waktu-waktu sahur. Jadi waktu sahur itu jangan kita cuma ngurusin makanan. Sama dengan ba'da azan dan ba'da antar azan dan qomat itu jangan kita ngobrol. Ya, jangan ngobrol. Itu doa, waktu-waktu itu yang sangat diijabah doa itu. Waktu berapa di sini? Jarak azan dan qomat itu berapa menit dipasang di sini? 10 menit. 10 menit. Ya, berapa? 15 menit. Itu 15 menit dimanfaatkan berdoa, zikir, doakan orang tua, doakan saudara kita, doakan saudara-saudara kita di Palestina sekarang dibantai di sana itu. Mudah-mudahan di antara kita ada doanya nyangkut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti persoalan ngobrol nanti pada salat. Ya. Wa fil hadis, dan di dalam satu hadis, qala syaitan berkata, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu dan keagunganmu. Ya, jadi setan ini masih ada sopan santun kepada Allah. Kata dia kepada Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu, la ufariqu bana Adam, aku tidak akan berpisah dengan anak cucu Nabi Adam, dengan manusia. Madamar ruhu fi jasadihi, selama ruhnya masih ada di dalam jasadnya. Ini sudah
standar ya. Jadi selama kita masih punya nyawa, selama kita didekati oleh setan. Ya. Tapi di Ramadan ini kita dapat bonus setan-setan dibelenggu. Setan dari jin dibelenggu. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini ibadah lebih ringan ya? Iya kan? Lebih ringan bangun di waktu sahur. Di luar Ramadan berat. Ya. Ibadah lebih berat. Kenapa? Karena salah satu faktornya setan dibelenggu. Tapi yang dibelenggu setan jin. Tapi setan dari kalangan jin dan jun ya, itu tidak diikat. Ya, ini masih terus menggoda ini. Ya. Jadi kata syaitan, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, la ufariqu bana adam madama ruhu fi jasadihi, aku tidak akan pernah meninggalkan manusia, anak keturunan Nabi Adam, selama rohnya masih ada dalam tubuhnya. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjawab perkataan syaitan, fa bi'izzati, demi kemuliaan dan keagunganku, la ahjibut taubata, aku tidak menutup pintu taubat, an ibni adama, dari anak cucu keturunan Nabi Adam, malam tugargir nafsuhu, selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Ya. Jadi itu kesempatan kita untuk bertobat. Di hadis lain, taubat diterima sampai matahari terbit di sebelah barat. Jadi kalau misalnya suatu hari Bapak Ibu kita buka jendela rumah pagi-pagi, tiba-tiba matahari terbit dari sebelah barat. Nah, jangan foto-foto, jangan selfie. Selfie yuk, ada pemandangan menarik nih, itu udah mau kiamat itu. Itu kiamat ya, kiamat kubro. Fatubu bina ayyuhal ikhwan, kata Al-Qurtubi, maka bertobatlah wahai saudara-saudaraku semuanya, madumna fi zamanil mahla wal imkan, selama kita masih bisa, masih sehat ya kan, masih kita bisa, masih memungkinkan ya, bisa beribadah, bisa berzikir, sedekah, ya Masya Allah. Wa taubatuna qad tahtaju ila istighfari li adami sidqi, dan taubat kita kadang-kadang masih membutuhkan istighfar. Kenapa? Li adami sidqi, karena kadang-kadang masih belum jujur. Ya, masih ada istilah apa? Taubat apa Bapak Ibu? Taubat apa namanya? Taubat yang bohong-bohong. Taubat tapi kumat lagi apa namanya? Taubat sambal. Ya ketika kita kepedesan gitu kan, aduh udah nggak mau lagi, udah pedas gitu kan. Besok cari lagi. Ya, makanya kalau orang sudah bertobat tapi masih ngulang, namanya taubat sambal. Makanya kata beliau, kadang-kadang taubat kita masih memerlukan ampunan Allah, istighfar. Kenapa? Li'adami sidqi, karena banyak orang bertobat tapi tidak jujur. Faqad kana Al-Hasanul Basri, Al-Hasan Al-Basri ini tabi'in, generasi kedua, generasi sahabat tabi'in, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, amin. Yaqulu, berkata, apa kata beliau? Ini menarik nih perkataannya nih. Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Ini bagus nih, di print out ya, kemudian dipasang di rumah nih. Kata beliau Al Hasan Basri, istighfar kita membutuhkan istighfar. Yang menarik kata-katanya. Istighfar kita membutuhkan istighfar. Kenapa? Tadi itu karena kadang-kadang kita nggak ikhlas. Ya, Ustadz, saya kalau bangun sahur itu banyak istighfar itu. Gimana? Begitu bangun, istri belum masak, belum nyiapin. Astagfirullah, belum masak juga ini. Udah mau imsak. Itu istighfarnya marah-marah itu. Itu istighfar yang masih butuh istighfar. Astagfirullah. Begitu kita mau keluar rumah, ada orang parkir di depan rumah. Astagfirullah. Ini orang sembarangan parkir. Nah, itu istighfar yang masih butuh istighfar. Qala al-Imam Al-Qurtubi,
Al-Qurtubi berkata, fa idza kana hadza fi zamanina fa kaifa bi zamanina fa idza kana hadza fi zamanihi. Kalau Al-Hasan Al-Basri di generasi tabi'in mengatakan istighfar masih butuh istighfar, fa kaifa bi zamanina, kata Al-Qurtubi, bagaimana dengan di zaman kita sekarang? Di abad 7, 67 Hijriah itu. Kurang lebih 900 tahun yang lalu, 850-900 tahun yang lalu. Kira-kira generasi sekarang gimana? Jadi kata Al-Qurtubi, kalau di generasi Al-Hasan Al-Basri masih boleh mengatakan istighfar, kita butuh istighfar, bagaimana dengan generasi kita abad ke-7 itu? Lalu kita juga bisa mengatakan bagaimana dengan kita sekarang 1444 Hijriah di abad ke-15. Masya Allah. Nah, inilah di mana kata beliau al-insanu fihi mukibban alal ma'asi, di mana orang-orang sangat menggemari maksiat. Ya, menggemari maksiat. Wa zulmil ibad, gemar menzalimi hamba-hamba, mengambil haknya. Masya Allah. Ya. La yahtadi litaubati, sehingga dia tidak mendapatkan jalan untuk bertobat. Wa ma'adzalika fi yadihi sabhatun za'iman annahu yastaghfiru, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang orang sudah merasa nyaman karena dianggap sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min huna kana al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan karena itulah Imam Ali bin Abi Thalib idza ra'a rajulan yusri' fi sabhati bil istighfar, kalau beliau melihat seseorang terburu-buru tasbih, ya, istighfar, subhanallah, subhanallah, masih mending daripada pada sholat bengong aja gitu. Ya, pada sholat itu sunnahnya zikir, kita perbanyak zikir, dan kita disuruh zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, uzkurullaha, zikirlah kepada Allah, zikran katsiran. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan kuantitasnya disuruh banyak adalah zikir. Makanya kenapa orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama itu berzikir, ada yang ratusan, ribuan. Untuk mencapai target disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Makanya jangan kita batas-batasin orang berzikir. Ada yang 1000, ada yang 2000, 3000, sekemampunya. Karena itulah kenapa zikir ini dalam kondisi apapun kita boleh melakukan itu. Qiyaman, bisa dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubim, sambil berbaring. Ya, artinya segala kondisi, sambil naik mobil, naik motor, sambil nyapu halaman, nyiram bunga, ya, nyiram tanaman, sambil masak ibu-ibu di dapur, bisa kita berzikir itu. Karena perintahnya disuruh sebanyak-banyaknya zikir itu. Apalagi pada sholat. Pada sholat itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Jangan terburu-buru. Ya, resapi astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nah, Ali bin Abi Thalib kalau melihat ada orang yang zikirnya terburu-buru, masih zikir juga ya, yaqulu lahu, beliau berkata kepada orang itu, hadhihi taubatul kadzabin. Ini keras nih. Ini tobatnya orang-orang pembohong. Gimana dengan yang tidak berzikir itu? Wa taubatuka, dan beliau berkata kepada orang itu, taubatmu itu tahtaju ila taubatin, masih membutuhkan taubat yang kedua kali. Taubat butuh taubat. Ya, ini kadang-kadang ada kita lihat setelah salat bengong aja gitu. Ada juga imam menghadap ke belakang tapi pelototin jamaah. Dibimbing jamaah itu untuk zikir. Ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, ya, Ad-Darimi, Imam Ahmad, banyak sekali ahli hadis meriwayatkan. Ya, kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, kana raf'us sauti bidzikri hina ma yansarifun nasu minal maktubah, adalah bersuara zikir ketika seseorang selesai dari salat wajib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, inda ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
dilaksanakan pada zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi zikir itu berbunyi. Itu riwayat, semua hadis meriwayatkan itu. Dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh As-Suyuti. Masya Allah. Jadi kita jangan bengong setelah sholat itu. Ya, ketika berdiri saja jalan, olahraga bagus berzikir, apalagi pada sholat, apalagi di masjid. Insya Allah. Nah, terakhir nih, paragraf terakhir. Isyraq sampai jam berapa menit lagi? Berapa menit, Pak? 4 menit. Ya, kita selesai. Biar nanti pas selesai kita ngaji, jangan pulang dulu. Bisa isyraq sehingga kita mendapatkan pahala ke ajri hajjatin wa umrah. Man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk, yazkurullah, zikir kepada Allah, ingat pada Allah. Kata ulama, zikir pada Allah termasuk baca Quran, berdoa, termasuk ta'lim. Thumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu, maka dia mendapatkan ke ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, taman, sempurna. Jadi sayang sekali kalau kita sudah salat subuh di masjid lalu pulang tanpa membawa pahala haji dan umrah. Dan sekarang, tapi bukan menggugurkan kewajiban haji ya, tetapi yang mau berangkat haji, insya Allah bersiap-siap untuk haji. Mudah-mudahan kita semua bisa haji dan umrah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala muhaqqiqun, kata ulama, la yaqdiru ala taubatin nasuh, tidak sanggup melakukan taubatan nasuha. Perintah Allah di surat At-Tahrim ayat 8 yang kita baca tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang beriman bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Kata beliau, taubat nasuh itu, taubat yang sesungguhnya tidak bisa didapatkan, dilaksanakan illal afradu minan nasi li'izzatiha, kecuali hanya segelintir manusia yang bisa melakukan. Kenapa? Karena begitu mulianya taubat itu. Nah, kita kan taubat ya rata-rata kita ngulang lagi gitu. Makanya taubat yang selesai, yang final itu jarang-jarang. Tidak semua orang bisa melakukan itu, kata beliau. Fa'akthiru minal istighfar, maka itulah perbanyak istighfar. Makanya contoh Nabi SAW 100 kali dalam sehari bertobat. Ini bukan karena kebutuhan Nabi, tapi ini pendidikan tarbiyah untuk umatnya. Karena kita suka lupa tobat tapi maksiat lagi, maka tobat terus. Nabi nggak perlu tobat sebetulnya, tapi untuk mendidik kita, untuk mengajarkan kepada umatnya. Wa minal istighfari an istighfarikum, dan banyak istighfar dari istighfar kalian. Li'adami sidqikum, karena kalian sering tidak jujur. Warju min fadli rabbikum, dan berharaplah dari kemuliaan, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Qabula taubatikum, agar mengabulkan taubat kalian. Idza hasala lakum nubdzatu nadamin, kalau di dalam dirimu itu sudah ada bibit-bibit penyesalan. Li hadis, karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah, penyesalan adalah taubat. Salah satu elemen pokok daripada taubat adalah penyesalan. Jadi menyesali bahwa kenapa saya berbuat, melakukan itu. Taubat. Kemudian diantaranya kita berjanji untuk tidak mengulangi untuk selama-lamanya. Warawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal abda, sesungguhnya hamba, idza i'tarafa bi dzambihi, kalau dia sudah mengakui dengan dosanya, ngaku dosanya, taballahu alaihi, maka Allah memberikan taubat kepadanya. Jadi pengakuan, ngaku bukan depan TV, bukan kepada orang, ngaku kepada Allah. Ya. Bangun di malam hari nangis ya kepada Allah, ya Allah saya nyesal, saya tidak mengulang lagi, nangis, tobat, maka orang itu taballahu alaihi, insyaallah Allah memberikan taubat, mengabulkan taubat orang itu. Kemudian kata Nabi juga, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yu'dhi
yuaddi as-salawatil khams, menunaikan salat 5 waktu. Wa yasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan seperti kita sekarang ini. Wa yajtanibul kaba'ir as-sab', dan meninggalkan dosa-dosa besar. 7 ranking pertama dosa besar. Coba Bapak Ibu rujuk kembali kitab Al-Kaba'ir karangan Imam Adz-Dzahabi. Jadi Al-Adz-Dzahabi itu menulis satu kitab namanya Al-Kaba'ir. Itu ada 72, sebetulnya 70 judulnya, tapi di situ ada 72 ranking dosa besar. Pelajari itu. Bagus. Jadi kata beliau, barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang tidaklah seorang hamba menunaikan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wa yasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa yajtanibul kaba'iras sab', dan meninggalkan dosa-dosa besar 7 ranking pertama. Pertama, dosa pertama yang paling besar itu musyrik, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, al-uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, itu ranking kedua. Yang ketiga sihir, yang keempat membunuh, yang kelima mencuri, yang keenam menuduh orang-orang baik dengan fitnah kejam, keji, misalnya menuduh orang berzina, menuduh orang selingkuh padahal tidak seperti itu peringkat keenam. Kemudian ketujuh atau keenam, yang ketujuh itu adalah lari dari perang, dari medan perang, pengecut. Itu ranking itu. Kalau hamba menjauhi 7 ranking, 7 peringkat pertama daripada dosa-dosa besar, illa kecuali futihat lahu thamaniyatu abwab, maka dibukalah baginya 8 daripada pintu surga. Masya Allah. Akhrajul Qurtubi fi tafsirihi, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 5 halaman 158. Wal Baihaqi juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Sunan, dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra jilid 10 halaman 187. Masya Allah. Jemaah sekalian, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Semoga kita lebih semangat menjalani hidup kita menggeluti dunia kita, akhirat kita. Tapi yang satu dari inti pelajaran kita ini, kita tidak pernah yang melupakan namanya kematian dan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada ula, yaitu dunia. Senikmat apapun dunia, ingat bahwa dunia akan kita tinggalkan dan akhirat lebih abadi dan lebih baik. Insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.